Tiga patung ikonik yang berdiri megah di kawasan pantai Jerman Kuta, tepatnya di depan Pura Cedokwaru, kini telah rampung dikerjakan. Patung yang diberi nama Triratna Amreta Buwana ini, ternyata merupakan karya dari kolaborasi dua seniman patung asal Pecatu, Badung, I Nyoman Sungada, bersama rekannya seniman asal Sidemen Karangasem, Wayan Hendra. Menariknya, patung berukuran besar ini, ternyata menjadi proyek patung beton pertama bagi sang seniman. Pasalnya, sang seniman I Nyoman Sungada, selama ini merupakan pematung es yang telah berkali-kali menjadi juara dalam sejumlah kompetisi patung es di beberapa negara. Tentu ini menjadi kebanggaan tersendiri baginya, karena bisa menyelesaikan patung beton terbesar pertama baginya. Ini karya saya yang pertama dan yang terbesar. Di awal memang latar belakang saya sebagai pematung es. Saya sering ke internasional mewakili Indonesia untuk ajang lomba di Harbin, Cina sama Jepang. Nah, dari situlah saya berangkat, akhirnya beralih ke patung beton semenjak pandemi. Nah, di awal juga saya anggap Pak Hendra ini sebagai guru saya yang mengawali memberikan teknik-teknik patung beton. Dari situ akhirnya lambat laun kita kenal baik. Nah, saya dapat proyek ini, saya libatkan beliau sebagai tekniknya, saya konsepnya gitu. Patung ini memiliki ukuran secara keseluruhan jika diukur dari atas pasir, memiliki tinggi 23 meter. Bila diukur dari atas pondasi, patung ini memiliki tinggi 18 meter. Jika dirinci, untuk patung Baruna saja, memiliki tinggi 9 meter dari atas ombak-ombakan. Sedangkan patung Dewi Kuan Im, memiliki tinggi 7 meter, dan untuk patung Kanjeng Ratu Pantai Selatan, memiliki tinggi 5 meter. Terkait proses pengerjaan, dari awal mulai pembuatan rangka hingga finishing, menghabiskan waktu selama 3 bulan 20 hari. Dalam proses pengerjaan, sebanyak 75 orang turut terlibat pada proyek ini. Ya, ukuran patung itu kalau dari dasar dari pasir, itu 23 meter. Dari atas pondasi, itu 18 meter. Kalau patung Warunanya saja itu 9 meter. Dewi Kuan Im itu dari ombak-ombakan itu Dewi Kuan Im itu 7 meter. Kalau Dewi Kanjeng Ratu 5 meter dari atas ombak-ombakan, karena itu ada ketentuannya semua. Posisinya pun ditentukan, tidak boleh sama kedudukannya seperti itu. Kalau dihitung pengerjaannya, kalau dihitung dari pembuatan rangka itu 3 bulan 20 hari. Yang awalnya direncanakan itu pengerjaannya 6 bulan, tapi astungkara kita bisa lebih cepat. Seniman pematung saja di luar pengayah ya, di luar pengayah itu ada sekitar 20 orang ya, sekitar 20 orang. Kalau ombak-ombakan itu pematungnya saja ada 10 orang, 20 orang keduanya, karena saya bagi dua, depan dan belakang itu ada 2 tim. Jadi keseluruhannya sampai pengayah itu sekitar 75 orang, Mbak. Kalau bahan patung saya sudah tentu di dalamnya kita pakai besi, ya besi ulir 18 itu yang paling besar, yang 14 juga ada, terus sampai mengecil sampai pembuatan bodi itu ada yang besi paling kecil itu 4 mili ya, dari 4 mili paling kecil. Nah, setelah itu kita membutuhkan streaming juga untuk alat pegangan daripada PC, semen sama pasir. Finishing akhirnya kita pakai mil sama semen. Jadi teknik pengerjaan di awal rangka kita pengecoran tulang bodi dulu, pedesel patung dulu, habis itu baru rangka bodi, habis itu baru sisi luarnya kita poles, jadi di dalamnya itu bolong dia. Nah, setelah PC baru kita lapisin finishing akhirnya dengan mil.
baru tahap akhir, baru pengecatan. Ya, kesulitan pengerjanya sudah tentu satu karena ketinggian. Tidak semua orang berani dengan ketinggian. Itu harus belajar 1-2 kali naiknya. Misalnya seperti saya naik sampai ke atas itu harus belajar dulu naik sampai 3 kali baru berani berdiri di atas. Dan terus kesulitan yang kedua terus cuaca ya, pasti itu. Satu, anginnya kenceng sekali di atas. 2, musim Desember ini musim hujan, sudah semua orang tahu. Ketika hujan itu datang kita tidak bisa bekerja, kita mesti harus istirahat. Apalagi di tahap kita pasang PC, mil, pengecatan, kalau hujan pasti jatuh dia. Astungkara selama kita bekerja semuanya lancar-lancar saja. Ada hal-hal kecil kalau secara fisik ya. Ini skalanya Astungkara berjalan lancar. Mereka selama bekerja itu mungkin karena di pinggir laut, mataharinya juga terik, angin, mereka mengalami kayak gejala flu itu sampai 2 kali selama pengerjaan itu. Maksud saya juga Pak Hendra juga sampai 2 kali juga kena. Ya istilahnya adaptasi dengan cuaca di pinggir laut itu memerlukan waktu yang lama juga. Harapan ke depan ya sudah pasti ini pekerjaan saya yang pertama yang fundamental, saya anggap yang paling besar. Sudah pasti ke depannya kita sudah punya bukti karya kita di sini dengan Pak Hendra juga. Harapan kita biar orang tidak selalu menuntun mencari pematung itu hanya ke daerah-daerah sini saja, misalnya kayak di Ubud, Gianyar, Badung punya. Harapan kita seperti itu.